Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, diharapkan tetap mencatat materi dan mengabsen nama beserta kelas. Sebelum masuk pada materi kita hari ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk anak-anak yang catatan materi sebelumnya belum lengkap, tolong dilengkapi. Karena apa? Pada pengumpulan nanti berikutnya akan diperiksa lagi apakah catatanmu sudah kamu lengkapi atau belum. Itu banyak juga yang sudah lengkap dan ada beberapa yang belum lengkap. Tolong nama-nama yang belum lengkap itu udah saya simpan namanya, jangan sampai nanti pertemuan berikutnya atau pengumpulan berikutnya kamu masih tidak mencatat. Kamu tahu sendiri seperti apa saya kan? Kamu jangan sampai nanti masih tidak mencatat. Wajib mencatat seluruh materi yang bagi belum lengkap sebelumnya lengkapi, materi kedepannya juga wajib tetap dilengkapi. Pertemuan kali ini kita masih membahas fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Yang pertama, fungsi kuadrat yaitu bentuknya fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Mempunyai sumbu simetri. Karena kita ingin mencari sumbu simetri, maka di situ ada rumusnya. Rumus sumbu simetri dilambangkan dengan x. X sama dengan negatif B per 2A. Dari mana kamu dapat B? Dari fungsi kuadratnya. Di situ kan bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Saya rasa sudah bisalah kamu menentukan yang mana menjadi A, yang mana menjadi B, dan yang mana menjadi C. Sudah pernah dipelajari di kelas 2. Sekali lagi, menentukan sumbu simetri, rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Dengan nilai optimumnya adalah di bawah ada grafiknya. Jika A-nya lebih besar dari 0, itu mencapai nilai optimumnya mencapai titik minimum, yaitu kurvanya membuka ke bawah. Di situ udah ada titik minimumnya. Kemudian jika nilai optimumnya A-nya nanti lebih kecil dari 0, itu mencapai nilai maksimum, kurvanya terbuka ke atas. Tuh, ada nilai maksimumnya. Untuk mencari nilai optimum, rumusnya YO atau nilai optimum sama dengan negatif D per 4A. D itu adalah diskriminan. Nanti D itu rumusnya diubah lagi menjadi B pangkat 2 dikurang 4AC. Di sini tidak dibuat, tapi di soal berikutnya nanti dijelaskan. Setelah tadi rumus, sekarang kita masuk pada soal. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 per 2. Di mana yang menjadi A-nya sama dengan 1, yang menjadi B-nya negatif 4, dan yang menjadi C-nya 1 per 2. Saya rasa untuk menentukan A, B, C-nya kamu udah paham lah ya, karena kelas 2 juga udah pernah dipelajari seperti ini. Saya ulangi, kenapa A-nya 1? Karena bentuknya AX pangkat 2. X pangkat 2 di situ koefisiennya tidak kamu lihat ada angka, tapi ada. Di situ X pangkat 2 koefisiennya adalah 1. BX yang menjadi B-nya adalah negatif 4. Dan yang menjadi C adalah 1 per 2. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 1 per 2. Lanjut, penyelesaian untuk mencari sumbu simetri, rumusnya X sama dengan negatif B per, di situ dibuat negatif B per A, salah itu ya nak, itu negatif B per 2A. Lanjut, kamu letakkan negatif, karena rumusnya memang ada negatif, B-nya kamu letakkan negatif 4 per 2, rumus A 1, berarti 2A 2 kali 1. Kalau sudah, artinya negatif 4 per 2 kali 1, 2. Negatif 4 per 2. Karena di situ negatif,
dan di rumus ada negatif, kamu kalikan negatif kali negatif menjadi positif. Jadi 4 per 2 kali 1, 2. 4 dibagi 2, 2. Jawabannya sumbu simetrinya adalah 2. Kemudian kita mencari nilai optimum. Nilai optimum rumusnya ada negatifnya, negatif D per 4A. Seperti sudah saya bilang tadi, D bisa kamu ganti menjadi B pangkat 2 dikurang 4AC. Rumus diskriminan D kamu ganti menjadi B pangkat 2 dikurang 4AC. Lanjut, rumusnya ada negatifnya, negatif, di tengah, B pangkat 2 kurang 4AC per di bawahnya 4A. Sama dengan, kamu letakkan lagi negatif di tengah, kamu masukkan di atas B pangkat 2, yaitu B-nya negatif 4. Negatif 4 pangkat 2, artinya negatif 4 kali negatif 4, 16, kurang 4AC, 4 kali A kali C. 4 kali A, A-nya 1, kali C-nya setengah. 4 kali 1, 4, dikali setengah, artinya dibagi 2. 4 bagi 2, 2. Maka negatif 4 pangkat 2, 16. 16 dikurang 4 kali 1, dikali setengah itu 2. 16 dikurang 2, jawabannya 14. Kamu letakkan lagi negatif 14 per 4, di bawahnya 4A. 4 kali 1, A-nya 1. 4 kali 1, 4. Maka negatif 14 per 4. Di situ kok dibuat 7 per 2, negatif 7 per 2, Bu. Karena disederhanakan, langsung disederhanakan di buku itu. Negatif, tadi jawabannya negatif 14 per 4, sama-sama dibagi 2, disederhanakan. Negatif 14 per 4, sama-sama dibagi 2, menjadi negatif 7 per 2. Bu, kok ada negatifnya? Negatifnya dari rumus. Memang ada negatif di tengah. Negatif 7 per 2. Maka sumbu simetrinya 2, nilai optimumnya yaitu negatif 7 per 2. Nilai A pada grafik Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C menunjukkan di mana koordinat titik puncak dan sumbu simetrinya berada. Jika A lebih besar dari 0, maka memiliki titik puncak minimum. Sedangkan jika A lebih kecil dari 0, maka memiliki titik puncak maksimum. Nilai C pada grafik Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Supaya lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 dikurang 12x dikurang 17 memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Tentukan berapa nilainya. Kamu bisa buatkan fungsi kuadratnya fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 dikurang 12x dikurang 17 dengan a sama dengan negatif 2. AX pangkat 2, maka koefisien dari A-nya negatif 2. BX, koefisien dari B-nya yaitu negatif 12 dan C adalah negatif 17. Kamu bisa lihat si A di situ sama dengan negatif 2. Karena negatif 2 lebih kecil dari 0, maka hanya ada nilai maksimum. Karena sudah dijelaskan di kotak yang di atas, jika A lebih kecil dari 0, maka memiliki titik puncak maksimum. Dan kita cari nilai maksimumnya, YM sama dengan rumusnya negatif D per 4A. Sama dengan negatif kamu letakkan di tengah, D bisa kamu gantikan dengan B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Lanjut, negatif kamu letakkan di tengah, B pangkat 2, B-nya negatif 12 dipangkatkan 2, negatif 12 kali negatif 12, 144, kurang 4 kali A kali C. 4 kali 2. Karena di situ ada dikurang, maka 4-nya hitung negatif. Negatif 4 dikali 2, 4 kali A, A-nya 2, negatif 4 dikali 2, negatif 8. Negatif 8 dikali C, C-nya negatif 17. Negatif 8 dikali negatif 17, positif 136.
Maka di situ diletakkan negatif 144 ditambah 136. Dari mana dapat 136? Negatif 4 kali negatif 2, 8. Negatif 8 kali negatif 17, negatif kali negatif positif. Positif 136 per 4 kali A. 4 kali A-nya negatif 2, 4 kali 2, 4 kali negatif 2, negatif 8. Terus kamu jumlahkan aja, 144-nya kamu ikutkan negatifnya, 144-nya itu kamu buatkan aja negatif karena ada negatifnya di samping, negatif 144 ditambah 136, jawabannya kalau kamu ingat pelajaran kelas 1, negatif 144 ditambah 136, jawabannya itu adalah negatif 8 per yang di bawah negatif 8, negatif 8 dibagi negatif 8, negatif bagi negatif positif, 8 bagi 8, 1. Maka nilai maksimumnya adalah 1.